Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran TIK. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Marilah kita semua sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita semua berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seksi absensi ya. Kita absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Agnia. Kenapa Agnia? Agnia sakit. Agnia Zahra ya? Ya. Terus? Dea. Dea kenapa? Asila Izin. Asila. Diara Izin. Diara ya. Keisha Farel Alfa. Keisha Farel. Ilmi sakit. Christian Tegar sakit. Christian Tegar sakit. Safira Izin. Safira. Lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk 11 IPS 5 yang nggak masuk. Mudah-mudahan yang masuk selalu dilimpahi kesehatan. Amin ya. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini masih mengulang mata pelajaran minggu sebelumnya. Apa? Fungsi IP. Fungsi IP, betul ya? Fungsi IP. Ada yang tahu fungsi IP? Ada yang tahu? Siapa namanya? Fidri. Oke, Fidri. Fungsi F itu untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oke, untuk membuat perbandingan logis antar nilai dan nah, hari ini kita akan mengulang lagi fungsi if karena pembelajaran di Microsoft Excel itu harus berulang-ulang ya. Kalau tidak diulang-ulang ya bisa lupa gitu ya. Tujuannya adalah untuk belajar fungsi Excel, belajar fungsi if, rumus ya, dan juga fungsi dari Excel ya. Jangan lupa kalau belajar Excel itu kalau sudah belajar di rumah, di sekolah, di rumah juga diperdalam karena Office, namanya juga Office ya, bagian dari Office. Kalian nanti suatu saat akan kalau bekerja, apalagi yang di perkantoran, kembali akan bertemu dengan Excel, gitu ya. Baik, mudah-mudahan hari ini dilancarkan, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, selanjutnya perhatiannya. Baik. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa hari ini akan mengulang bahwa hari ini masih kita belajar mengoperasikan Microsoft Excel dengan menggunakan logika dan fungsi if, gitu ya. Jadi arahannya adalah Bapak hari ini akan membagikan job sheet, ya, job sheet yang seperti biasa, gitu ya. Bahkan pernah kalian praktekkan, namun Bapak akan memberikan masalahnya beda. Job sheet-nya sama, gitu ya. Namun perintahnya yang sedikit berbeda, gitu ya. Dilihat dulu, sekalian dibagikan. Satu lagi, dua lagi aja deh. 3. Ini 3. Ini 3. Ini jadi gelap kok nggak ya?
Sudah pegang job sheet-nya ya? Oh, ini belum. Lebih boleh. Ini. Ya, mohon maaf atas kendala teknisnya. Ini proyektornya mati, lampunya juga mati. Tapi nggak apa-apa ya. Terakhir kita belajar fungsi if. Kita lihat halaman keduanya ya. Ini ada yang daftar nilai rapot semester 1, ada aset darajat di baliknya. Nah, itu ya. Ada sampai Suwito itu ya. Kalian kan pernah. Jadi karena kalau fungsi if itu karena logika ya, selalu diawali dengan sama dengan dulu ya. Sama dengan, kemudian logikanya kita mau menilai keterangan contoh ini ya. Berarti keterangan ini diambil dari nilai akhir. Nah, nilai akhir itu lihat dia berada di sheet berapa. Lihat di atasnya ada E berapa. Jadi ini bisa beda-beda tiap project. Ada yang di E, ada yang di A, di G. Lihat sheet-nya sheet berapa. Jadi itu yang jadi patokan atau tolak ukur yang awal. If E4 nilainya 80, nah kita bisa bikin rank ya. Ada yang kalau yang 80 sangat baik. Kalau yang 70 baik. Kalau yang 60 cukup. Kalau yang 50 kurang. Berarti kita bisa bikin if bertingkat ya. If bertingkat itu kan berarti empat-empatnya kita harus tuliskan di rumus Excel itu. Nah, ini kan pernah belum? Nah, sekarang Bapak akan ganti, ya. Ini masih proyek terakhir, tapi perintahnya atau arahannya adalah kalian harus ganti cukup 2. Kalau ini kan 4 sampai 5 tingkatan. Kalau ini ada 2 tingkatan dengan soal yang sama, tapi masalahnya hanya 2 tingkatan. Bagaimana caranya? Nah, silakan kalian untuk pecahkan. Pilihannya, misalkan nilai akhirnya kelas 11 biasanya KKM-nya 76 ya. Nah, jadi kalian patokan dari KKM kelas 11. Kalau kelas 11 itu nilai KKM-nya 76, berarti kalian disesuaikan aja. Jika nilainya di atas 76 berarti lulus. Kalau di bawah 76 berarti remedial atau tidak lulus. Jadi 2 pilihan. Paham nggak sampai sini? Bisa mengikuti nggak? Nah, silakan kalau misalnya sudah bisa mengikuti, kalian bikin tabel seperti di job sheet, bikin tabel daftar nilai semester 1. Nama bebas. Silakan nama kalian arahkan. Selanjutnya nilai juga arahkan bebas. Nah, untuk nilai akhir itu kan nilai harian dibagi berapa nilai. Kalau di sini ada 3 nilai berarti dibagi 3. Kalau misalkan kenyataannya nanti suatu saat kalian punya pekerjaan lain atau soal lain, ternyata ada 10 kelas 11 ini ada berapa pelajaran? 14-an ya. Berarti kalau nilai rata-rata itu dibagi 14. Nilai akhir semua dijumlahkan dibagi 14 gitu ya. Itu menjadi nilai akhir. Kalau nilai akhirnya ternyata 70, nah itu hasil keterangannya itu remedial atau lulus. Bagaimana caranya? Silakan kalian kerjakan, bikin dulu tabel dan Bapak akan melihat hasil akhirnya. Gitu ya. Paham ya? Silakan kalau udah paham, dicoba dikerjakan. Bagi yang komputernya bermasalah dan misalkan tidak sesuai dengan yang seperti biasa, bisa pindah ke sini gitu ya. Oh, ini bagus ya, udah mulai ke nilai akhir, average atau nilai rata-rata. Ini juga sama, udah mulai pembuatan tabel. Ini juga sudah mulai, berarti arahan Bapak jelas ya. Ini udah bikin tabel juga, ya silahkan.
Jadi kalau di soal ini ada 5 tingkatan, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tidak lulus. Nah, sekarang problem baru atau masalah baru, masalahnya cuma 2, gitu ya. Cuma 2. Kalau cuma 2, pilihannya gimana? Nanti yang sudah bisa boleh tunjuk tangan, Pak, beres Pak, gitu ya. Dalam pembuatan tabel mudah ya, mudah-mudahan tidak akan ada kesulitan. Tapi di dalam pembuatan rumus hati-hati, dimulai dengan tanda sama dengan if, ada tanda kurung juga ya. Awas hati-hati dengan penggunaan tanda kutip. Tanda kutip. Ada yang kutip langsung 2, ada yang kutip 1-1. Biasanya ada yang salah nih. Kutipnya 1-1, nah itu salah. Nilai bisa mengikuti job sheet atau improve ya, atau biarinlah nilai sendiri ya, biar beda dengan temennya. Baru. Oke, Bapak lihat ada satu yang sudah beres. Ini dia lulus. Ini banyak nih. Opsinya ingat, opsinya hanya 2, lulus dan tidak lulus. Berarti ada yang salah ya. Ini belum beres, benar, cuman opsinya cuma 2 aja. Beres. Ini namanya siapa? Sinta. Sinta beres. Sinta, tolong bantu temannya dicatat rumusnya ya. Ini klik cukupnya, dilihat. Oh, ini masih. Oh, ini masih seperti contoh. Kan arahannya hanya 2 pilihan. Lulus dan tidak lulus atau lulus dan remedial ya. Nanti ada yang harus diganti ya untuk Sinta.
Nah, sepertinya ini cepat nih. Wah, ini udah beres nih. Oke, beres ya. Coba lihat rumusnya. Oke. Nah, rumus keterangannya itu ada dua opsi ya, lulus dan tidak lulus. Kamu tulis di depan, biar memudahkan teman-temannya menyelesaikan tugas ini. Nah, ini kan tinggal salin if, ya. Siapa namanya? Wildan ya. Baru Wildan nih yang ternyata yang beres, yang lain juga mengikuti. Baik, bagi yang kesulitan nanti akan dibantu oleh teman kalian, Wildan. Akan menulis rumus. Tapi ingat, rumus di Excel ini bisa bermacam-macam ya. Bisa bermacam-macam cara sebetulnya ya. Ada cara singkat, ada cara yang sesuai dengan yang diarahkan sebelumnya oleh Bapak. Oke, ini Gadisa juga beres ya. Rumusnya sama dengan Wildan? Sama ya? Oh, matanya harus pakai kacamata ternyata. Ya, kurang lebih sama ya. Pokoknya hasil akhirnya sesuai dengan Bapak arahkan, yaitu lulus dan tidak lulus. Bagi yang belum bisa mengikuti ini Wildan ya. Pertama sama dengan, jangan lupa sama dengan, kemudian diikuti dengan if, terus ini kurung buka dulu ya, kurung buka. Ini tanda lebih besar. Jika E3, lihat, Wildan di E3, yang lain bisa aja di F3, di F5, bisa aja ya. Jika E3, misalkan nilainya ada 50 ya, misalkan ini 50 lebih besar daripada 76, hasilnya lulus. Atau sama ya, ini ditulis lagi. Boleh seperti ini atau if, misalkan ini samakan dengan yang Wildan ya. E3 lebih besar sama dengan 76. Optionnya lulus. Tidak lulus. Nah, sebetulnya dengan cara ini pun sama aja. Ini kan bedanya ini dengan ini sama nih. Ya. Jadi ini bisa pindah ke sini karena hanya dua opsi, hanya dua pilihan, lulus dan tidak lulus. Ya, lulus atau tidak lulus. Ini bisa cara Wildan boleh, cara Bapak juga silakan. Khusus untuk yang dua pilihan. Tapi kalau pilihannya banyak, payahna caranya ini harus ditulis lagi. Jangan lupa ada tanda komanya. Tanda kutip biasanya ada yang suka salah pengetikan ya. Ini kan kutip 2 itu ada yang di keyboard. Di keyboardnya itu ada yang sebelah enter. Di sebelah enter itu ada yang kalau tanpa shift berarti tanda kutip aja. Berarti kita ngetiknya 2 kali. Nah, ini salah. Yang jelas pakai shift dulu tanda kutip ya.
Jajaran sini udah beres nih Bapak lihat, rumusnya juga ya sama sesuai. Jajaran ini juga udah beres. Jajaran ini ya, apalagi tadi udah oleh Gadisa. Ini bisa kalian disimpan untuk penilaian, save nama kalian, dan disimpan di folder yang biasa kalian simpan. Bagi yang sudah bisa mengikuti lagi job berikutnya, sebelumnya itu ada yang bertingkat operator boolean ya. Ini yang rada-rada sulit, yang boolean, operasi boolean, silahkan kalian dicoba bagi yang sudah untuk job sheet ini. Yang bagian D, silahkan melanjutkan. Bagi yang sudah. Kalau yang baru, mau jendela baru, bisa file new, ya. File, ada new, atau bisa di lembar berikutnya. Ini kan lembar kerja baru, bisa di Microsoft Excel ini dengan cara ini. Ini kan sheet 1, sheet 1. Sheet berikutnya tinggal tanda plus-nya itu diklik. Gitu ya. Berarti masih yang itu juga. Oke ya, kalau udah silakan disimpan dan beralih ke yang coba yang boolean ya. Baik, mungkin hari ini kita belajar sampai dulu ya. Sebelum diakhiri, mungkin dari kalian ada yang bikin kesimpulan barangkali. Oke, namanya siapa? Nadia kan hari ini apa? Oke. Nah, kan tadi kalian belajar seseorang itu nilainya di bawah KKM. Oh, dia lulus, dia tidak lulus. Dia nggak bisa bikin seperti itu. Betul ya. Dan dia terus apa lagi? Ada lagi barangkali kesimpulan hari ini? Oke, siapa Santi ya? Oke, Santi apa? Ya, fungsi identik dengan pembuatan rumus dan logika ya, karena tadi juga disampaikan oleh Lutfi gitu ya, bahwa fungsi itu untuk perbandingan logis, nilai dan perkiraan. Ya. Untuk penilaian hari ini, Bapak nilainya perhatikan. Untuk penilaian hari ini, kalian jangan khawatir, meskipun tidak langsung Bapak nilai dari kalian. Ada seperti biasa aja dari kehadiran dan juga file-file yang kalian sudah share. Ya. Selanjutnya, tetap bersemangat ya, apalagi dalam teknik informatika itu bukan hanya aplikasi sebetulnya ya. Kalian juga di sebelah informatika macam-macam ya, macam-macam pembahasannya. Ya. Baik. Baik, untuk minggu depan hari ini alhamdulillah ya berjalan dengan lancar pembelajaran kita menurut Bapak ya. Kemudian mungkin tidak ada tugasnya untuk minggu depan. Kalian santai aja, mungkin pelajaran lain ada tugas, pelajaran Bapak udah hari ini ada penilaiannya. Minggu depan kita belajar grafik. Tahu grafik?
grafik nilai seseorang nih, nilai seseorang yang bulan Januari rata-rata 7, bulan Februari rata-rata 6, nanti muncul grafik kayak gitu. Ya, kalau ada waktu kalian kalian cari materi-materi tentang grafik di Excel, kemudian biar apa, biar oh ternyata nggak terlalu susah gitu Excel itu. Karena sekali lagi Excel itu berguna ya bagi Bapak sebagai, kalaupun bukan guru pun sebetulnya banyak pekerjaan yang membutuhkan skill Excel ya. Tenaga admin gudang ya, tenaga apalagi sekarang yang penjualan online itu pasti pakai Excel. Apapun aplikasinya, mau Excel Office, mau Open Office, mau Office yang sifatnya Android gitu ya, itu bisa kita lakukan ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.